Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Detik ini Allah berikan pada kita semuanya nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa sami'na wa ata'na. Seluruh aktivitas kita semangat untuk kita jadikan semuanya itu adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Seluruh aktivitas kita ini kita berusaha untuk semuanya nilai-nilai itu bernilai ibadah sebagaimana komitmen kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah akan kita bahas surat At-Tin ya. Surat yang sudah populer buat kita semuanya, sering kita baca. Semoga aja dengan kita mempelajari terjemahannya ini semakin kita mantap, berkualitas, bukan hanya sekedar untuk kita mendapatkan per huruf berupa pahala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Ya. Apa yang kita baca tadi insya Allah 100% sudah tahu artinya semuanya. Belum 50%? Oh insya Allah ya. Jawabnya apa sih ya? Jawabnya apa? Kita terjemahkan pelan-pelan ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata-kata wa, yaitu wawunya di sini wawu qasam yang artinya demi. Kalau ada di awal surat itu bermakna demi, lafadz ini yang layak mengucapkannya berarti Allah Subhanahu wa taala. Wattini demi, bisa semuanya gitu loh ya. Wazzaitun demi
buah zaitun. Wa turi sinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, demi negeri ini yang aman. Jadi Allah bersumpah dengan menggunakan 3. Di beberapa terjemahan diterjemahkan watin, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun, waturi sinin, demi bukit Sinai. Tur itu bukit ya, bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Jadi itu terjemahan yang ada di beberapa terjemah Al-Quran. Di beberapa tafsir ada yang memberikan tafsiran yang berbeda. Kalau tadi watin wazaitun berkaitan dengan buah, di beberapa tafsir yang kami baca watin, tin itu menunjukkan memang ada sebuah buah namanya buah tin. Tetapi di sini ada satu tempat namanya tempat atin, yang dia termasuk juga Tur Sinai. Jadi bukit Sinai, di mana bukit Sinai itu ketika Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah yang diabadikan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Itu namanya di Tur Sinai, yaitu bukit Sinai. Nah, tepatnya yaitu tempat itu namanya At-Tin. Namanya At-Tin. Sedangkan Az-Zaitun itu berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam, ya, berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam ketika Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa keterangan begitu. Sedangkan wahadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman, para mufassir semuanya sepakat yang dimaksudkan negeri yang aman itu Mekah Al-Mukarramah. Loh, bukan Indonesia lah. Oh belum ya, belum ya, insya Allah semoga saja ya, semoga saja. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau berjuang. Nah, Mekah itu awalnya adalah sebuah negara yang amburadul, betul ya? Akidahnya amburadul, ekonominya amburadul, sosial budayanya amburadul, akhlaknya luar biasa, gitu ya. Terus kekuasaan politiknya juga amburadul. Hanya dalam waktu 23 tahun Rasulullah membenahi kota tersebut menjadi negara yang luar biasa. Wahazal baladil amin. Sehingga ketika Allah bersumpah di sini, kalau menurut penafsiran yang kedua tadi berarti berkaitan dengan dibalik buah tin, dibalik kata-kata atin dan tursinai itu ada Nabi Musa, dibalik az-zaitun itu ada Nabi Isa, dan dibalik hadzal baladil amin ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah bersumpah bahwa ternyata semua itu sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sampaikan pada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa yang terjadi bagaimana dengan Nabi Isa, apa yang terjadi bagaimana dengan Nabi Musa, dan apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad, semuanya itu sudah diskenariokan oleh Allah sebelum bumi ini tercipta. Semuanya sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Indonesia sudah diskenario atau belum? Atau di luar skenarionya Allah?
Oleh karena itu tinggal kita saat sekarang ini memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah di balik semuanya yang jahat. Loh, itu jahat atau nyaman-nyaman saja? Kan kejahatan kan begitu ya. Banyak kejahatan yang luar biasa. Nah, begitu ya. Oleh karena itu mohon kepada Allah, kita mulai dari diri kita untuk menjadi orang yang baik, baik dan baik. Ketika Allah sampaikan ada 3 Nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, berkaitan dengan kitab yang diturunkan dengan mereka semuanya. Taurat diturunkan kepada Nabi, Injil diturunkan kepada Nabi, sedangkan Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Quran. Semua kitab-kitab ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran-ajaran yang ada di dalamnya semuanya adalah mengacu, memperkenalkan tentang siapa Allah, bagaimana kita hidup, dan bagaimana mempersiapkan tentang kehidupan nanti setelah mati. Maka di sini Allah sampaikan di ayat yang keempat, laqad khalaqnal insan. Laqad artinya sungguh, khalaqna kami ciptakan. Di sini Allah menggunakan kata-kata khalaqna. Domirnya siapa di sini? Domirnya siapa? Loh, belajar bahasa Arabnya sudah sampai di mana? Setelah ini kalau bisa mungkin ada pembelajaran bahasa Arab setelah maghrib sampai isya di lahir hari Senin ya. Ya mungkin ada yang ngajari, semoga aja nanti ada yang ngajari gitu ya. Ustadz Azza semoga aja nanti siap ngajari gitu ya. Jadi sungguh kami ciptakan ya. Di sini menggunakan kata-kata na, berarti domirnya adalah nahnu. Kurang besar, saya besarkan biar jelas ya. Domirnya berarti siapa? Nahnu. Siapa nahnu di sini? Kalau menggunakan kata-kata khalaqtu itu berarti menunjukkan saya telah mencipta. Kalau menggunakan kata-kata khalaqna berarti kami telah mencipta. Di sini para mufassir memberikan keterangan kalau khalaqtu itu adalah hak patennya Allah, tetapi kalau khalaqna, Allah itu melibatkan selain Allah untuk penciptaan siapa? Al-insan, yaitu manusia. Jadi kalau menggunakan kata-kata khalaqtul jinna wal insa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Tetapi ketika menggunakan kata-kata khalaqna, di sini Allah melibatkan pihak lain. Pihak lain yang terlibat itu siapa? Siapa? Bapak Ibu semuanya. Betul ya? Loh, selama ini merasa nggak diajak kerja sama Allah? Ini sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu bukan manusia ya, bapak ibu karena harus sudah menikah. Nah begitu ya, sudah menikah dengan nikah yang sah ini, terus akhirnya khalaqna, Allah itu mengajak dalam tanda petik begitu ya, memberikan kepada kita semuanya kerjasama dalam rangka untuk apa? Khalaqnal insan. Makanya Allah menyediakan bagaimana biar nanti lahir manusia-manusia yang istimewa, maka dengan cara, yaitu dengan cara yang istimewa pula, ajaran-ajaran Islam, an-nikahu sunnati, yaitu dengan cara menikah. Nah, kembali lagi ke sini. Sehingga Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW intinya semuanya sama, bahwa adanya manusia itu adalah karena Allah yang mencipta. Kalau Allah yang mencipta itulah sehingga muncul pada diri kita, ternyata kita ini miliknya Allah. Makanya kembali lagi lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran atau hadis? Quran ya. Surat An-Nas Al-Falaq wal Baqarah nggih. Surat Al-Baqarah. Jadi Allah sampaikan kepada kita semuanya inna, panjang ya, panjang. Inna, sesungguhnya kita semuanya lillahi, miliknya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna, dan sesungguhnya kita semuanya ilaihi, kepada Allah, raji'una, akan kembali. Ketika kita sudah berkonsep bacaan itu biasanya kita baca ketika apa? Ada orang meninggal dunia saja. Padahal dalam asbabun nuzulnya itu ketika Rasulullah pas sore hari atau malam tiba-tiba ada tamu, Rasulullah ketika itu lampunya Cioda atau Philip? Hah? Ublek ya. Ubleknya ternyata meninggal. Ubleknya apa? Mati. Wafat. Jadi ubleknya ternyata mati. Begitu ubleknya mati itu Rasulullah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga sahabat tadi kaget, ya Rasulullah, siapa yang meninggal dunia? Sama seperti kita, kalau ada inna lillahi seakan-akan ada orang yang meninggal dunia. Semua alladzi yu'dzi annas, semua yang mengganggu tentang apa yang ada di dunia ini, semua yang menimpa pada manusia, itu semuanya adalah dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu asbabun nuzulnya. Lampu mati saja mengucapkan inna lillahi. Makanya kalau kita nggak punya uang ya betul gitu ya. Pas nagih hutang gak disaur-saur, ternyata durung duit-duit, yang kita ucapkan Masya Allah. Kalau kita mengucapkan itu rasanya sebenarnya hati itu akan plong. Kenapa? Karena prinsipnya kita semuanya dicipta oleh Allah, difasilitasi bisa hidup juga datangnya dari Allah, semuanya nanti akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam tafsir itu dijelaskan kalau kita kembali kepada Allah itu untuk apa? Lil hisab, lil jaza, yaitu untuk menghisap semua perbuatan aktivitas kita semuanya. Makanya di sini Allah sampaikan pada kita semuanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhkah telah kami desain manusia yang aku ciptakan ketika selama hidup. Maaf, seperti kita ini ketika lahir itu padi sudah ada atau belum? Padi sudah ada atau belum? Pohung sudah ada. Mangga, timun, apel. Berarti kita hadir di bumi semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berhubung begitu melihat anggur itu 1 kilo berapa Pak? Berapa? Anggur 50, durian 50. Jadi beli enggak? Cuma dilihat saja. Wah, tertarik dengan duriannya 50.000. Wah, kelihatannya besar-besar. Ternyata harganya beda. Loh, ini katanya 50. Iya, sing cilik-cilik. Nah, artinya kita hidup di dunia ini ternyata sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti sudah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah sampaikan bahwa ternyata kita ini sebagai manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara miliaran, mungkin triliunan makhluk yang lain. Allah itu menciptakan manusia paling istimewa menggunakan kata-kata fi ahsani. Fi ahsan itu artinya apa? Kalau hasanah itu artinya adalah bagus. Hasan artinya bagus. Maaf, ada Pak Hasan di sini? Enggak ada. Oh, enggak hadir. Bu Hasanah ada? Oh, enggak ada. Hasan itu artinya bagus. Hasanah juga bagus. Nah, gitu ya. Ahsan terbagus. Kabir besar. Akbar terbesar. Fadilah utama. Afdal paling utama. Sehingga di sini ahsan itu artinya adalah paling, ya. Fi ahsan paling bagus. Loh, sudah paling bagus ditambahi lagi dengan kata-kata takwim. Apa takwim itu?
Takwim itu mengarah pada sesuatu dalam melaksanakannya secara sempurna. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya agar sholat, perintahnya itu yang ada di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata aqimis sholah, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Nah begitu ya, aqimis sholah, bukan menggunakan kata-kata sholli ya, tetapi menggunakan kata-kata aqim. Artinya di situ dirikanlah. Ya, berarti sholat yang kita lakukan itu dirikanlah secara sempurna. Yang dimulai dari apa? Berwudu, apalagi menggunakan pakaian sholat, menutup aurat, tempatnya bersih, syarat rukunnya terpenuhi, bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, bacaannya apa, sujudnya apa, itu namanya aqimu. Sehingga seakar kata dengan kata-kata takwim artinya adalah betul-betul manusia itu sudah terbagus, terindah, dan dia dalam posisi yang betul-betul sempurna. Masya Allah, itu siapa? Manusia. Di antara miliaran, sekali lagi, ciptaan Allah tidak ada yang semulia manusia. Namanya tanah ya hanya begitu aja dia tanah. Matahari hanya berjalan, beredar, mengelilingi. Namanya bulan, demikian pula. Namanya monyet, bisanya hanya monyet, bisanya hanya apa? Monyet itu nggak kenal halal haram, betul ya? Sifatnya monyet itu ketika kita ke Bonpin, maksud kita punya kacang satu omyok itu ada lima apa namanya? 5. Kita beli banyak, kayak kacang. Kan ada 10 monyet. Monyet ini dibagi ya, kita lemparkan. Kira-kira sama yang tertua itu dibagi atau tidak? Itu sifatnya siapa? Monyet, maunya dimiliki sendiri. Tapi ada manusia begitu? Loh, ada. Yang semula dia ahsani takwim, begitu ya. Manusia berarti sifatnya tidak seperti monyet. Kalau monyet itu maunya semuanya apa yang kita miliki itu yang kita miliki, tidak perlu untuk berbagi. Tidak perlu untuk berbagi. Begitu ya. Makanya kalau ada orang mengatakan 3 juta sehari itu kurang, betul ya? Iya, kurang. Iya, 3 juta sehari. Padahal kita kadang-kadang nyari 3 juta sebulan saja. Perjuangan, gitu ya, perjuangan. Ini tiba-tiba merendahkan kita. Ya, merendahkan. Nah, kembali lagi sini. Sehingga kalau tadi monyet dia tidak mengenal iya, memang namanya bukan manusia. Dia nggak mengenal kemonyetan, nggak kenal dia. Begitu ya. Ya maunya pokoknya milik saya ya milik saya, lampau harus dibagi-bagi. Sama seperti yang namanya kambing. Kambingnya juga begitu ya. Nggak kenal halal, nggak kenal haram. Asalkan rumput itu hijau dimakan, begitu ya. Namanya kambing. Kelihatannya bagus, sikat. Namanya kambing. Kambing kadang-kadang juga begitu. Kalau sudah bernafsu, dia tidak kenal ini istrinya atau bukan, nggak kenal. Sing penting itu kambing. Kalau sudah seperti itu berarti tidak lagi fi ahsani takwim. Inilah yang membedakan antara makhluk Allah yang lain dengan manusia. Sehingga kalau manusia itu, kalau hewan tadi diberi unsur kehidupan sama diberi jasad. Kita juga begitu, diberi jasad, diberi unsur kehidupan, satu lagi diberi akal kita.
Sehingga tiga inilah yang menjadikan fi ahsani takwim, kita ini berbeda dengan makhluk yang lain. Kalau kita nanti sama seperti makhluk yang lain, cuma diberi dua, berarti turun derajat kita. Maka Allah sampaikan summa radadnahu asfala safilin. Kalau kamu tidak mampu mempertahankan tiga hal yang bagus tadi, ternyata akal kamu dikalahkan oleh nafsu, berarti jatuhlah kamu menjadi orang-orang yang dikembalikan oleh Allah ke asfala safilin, diberi potensi kebaikan tetapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Para mufassir memberikan keterangan di sini asfala safilin itu adalah neraka yang paling rendah. Maka di sini bagaimana manusia biar nanti tetap konsis ahsani takwim, diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala ahsani takwim itu. Maka di ayat yang ke-6 Allah jelaskan kepada kita semuanya, siapa mereka orang-orang yang mampu nanti tidak berada di dalam asfala safilin. Sehingga Allah sampaikan ayat yang ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nanti akan ada orang di hari akhir yang mereka dalam hidupnya itu ternyata diberi kemudahan oleh Allah, mereka mendapatkan pahala yang begitu banyak, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka mendapatkan pahala yang begitu luar biasa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Sehingga surat At-Tin ini memberikan informasi kepada kita semuanya, Allah yang melalui dengan tadi sumpahnya wattini wazzaitun waturisinin wahadal baladil amin. Artinya semuanya manusia nanti diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagus-bagusnya tadi fi ahsani takwim. Tetapi kenyataannya manusia nanti ada yang memilih sikapnya nomor 5, ada yang memilih sikapnya nomor 6. Inilah bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Makanya kalau sampaikan di ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan pada manusia yang itu tidak diilhamkan kepada makhluk yang lain. Yaitu apa? Ada dua hal, yaitu fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ada jalan yang jelek, ada yang baik. Termasuk di sini nanti mengarahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam asfala safilin, atau orang itu mendapatkan ajrun ghairu mamnun. Sehingga melalui surat At-Tin ini kita disuruh memilih, kita ini mau kita kemanakan. Mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, tangan berbuat, kaki melangkah, mau bekerja apa, mau makan apa, mau minum apa, mau pergi kemana, itu semuanya nanti beresiko. Ya, beresiko apa? Kalau kita menjadi orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, berarti akan masuk ke dalam surga. Kalau dia memilih untuk di luar amanu wa amilus sholihat, berarti akan dikembalikan lagi kepada asfala safilin, yaitu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah dalam hidup kita semuanya dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana biar kita semuanya memilih perilaku, perbuatan, aktivitas kita ini amanu wa amilus sholihat. Dijelaskan di ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Wahai manusia, apa yang menjadikan kamu itu tidak percaya dengan adanya hari pembalasan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jawab kita, ya Allah, insya Allah saya yakin adanya hari pembalasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan
yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ketika kita melakukan suatu perbuatan kebaikan, pasti nanti akan dibalas dengan surga. Dan ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, dibalasnya summa radadnahu asfala safilin. Makanya surat ini simple, ya, simple dan sering kita baca dan menjadikan kita semuanya akhirnya kita dalam hidup ini memilih kita ini. Contoh kalau ayat ini misalkan saja kita baca di waktu subuh. Begitu di waktu subuh ini kita baca, akan memotivasi perjalanan kehidupan kita, aktivitas apa yang kita lakukan dari subuh sampai waktu duhurnya. Nah gitu ya. Ketika kita duhur mungkin membaca ayat ini, berarti nanti akan kita menjadi orang-orang yang memilih perbuatan yang bagus duhur sampai asar. Ketika kita membacanya mungkin di waktu asar, maka waktu asar yang sesingkat itu kita akan memilih menjadi orang-orang yang senantiasa amanu wa amilus solihat. Sehingga sekali lagi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa dalam hidup kita ini ternyata pilihan kita, mau kita menjadi orang yang baik atau kita menjadi orang yang tidak baik, mau memilih yang perbuatan fujur atau memilih perbuatan takwa. Itu setiap detik begitu. Makanya pesan Rasulullah Muhammad SAW, ya, akan Anda dapati nanti orang yang kelihatannya dia beramal amalan surga, ternyata di akhirnya dia beramalan amalan neraka sehingga kematiannya su'ul khotimah. Ada orang yang beramal amalan neraka, amalan-amalan neraka, ternyata di akhir hayatnya dia beramal amalan surga sehingga menjadi husnul khotimah. Inilah surat At-Tin memotivasi kepada kita semuanya bagaimana kita ini beramalan surga dan akhirnya dengan kondisi husnul. Itu yang sulit, itu yang sulit, karena setiap saat kita semuanya akan diuji. Nah begitu ya, kita semuanya akan dicoba. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita ini menjadi orang yang beriman atau kita menjadi orang yang gagal. Nah gitu ya. Maaf seperti contoh barusan kerusuhan yang terjadi. Mumpung ada kerusuhan, wah akhirnya ada yang ngambil ijazah, ya. Ngambil apa lagi? Beritanya ada yang mengambil arloji, harganya berapa? 11 miliar. Itu kerja berapa hari itu? Iya, ambil arloji harganya 11 miliar. Miliknya siapa itu? Duh. Bukan milik saya itu. 11 miliar itu uang kayak apa gitu ya. Oleh karena itu di sini kembali lagi kita ya. Kita ini disuruh memilih. Inilah ujian dalam kehidupan kita. Contoh, nah, gitu ya. Ada ceritanya Nabi Yusuf. Insya Allah semuanya sudah kenal ya ceritanya Nabi Yusuf. Ngapain Nabi Yusuf? Surat yang keberapa Nabi Yusuf itu? Surat keberapa? Surat yang ke-12 ya, surat yang ke-12. Langsung saja, ini tentu poin ceritanya tentang masalah bagaimana Nabi Yusuf itu bersikap. Ya, apakah Nabi Yusuf menjadi orang-orang yang summa radadnahu asfala safilin atau menjadi orang-orang yang illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, langsung saja tuntut poin Nabi Yusuf ceritanya. Nabi Yusuf itu dia dibesarkan di mana? Di Mesir. Tidak dibesarkan oleh orang tuanya, tetapi dibesarkan oleh orang lain, yaitu namanya siapa? Al-Aziz, yang kebetulan Nabi Yusuf itu dibeli di pasar. Ketika itu Nabi Yusuf ada yang mengatakan usianya masih 9 tahun.
Sehingga ketika Al-Aziz di sini kebetulan dia tidak punya anak, dibawa pulang, dibeli, maunya dijadikan sebagai anak angkat karena tidak punya anak. Namun beritanya tidak dijadikan sebagai anak angkat, tetapi hanya sekedar sebagai pembantu, ya, sebagai pembantu. Nah, setelah Nabi Yusuf yang dididik di lingkungan kekuasaan, di lingkungan kerajaan, di lingkungan orang terhormat, sehingga Nabi Yusuf ini diberikan oleh Allah hukman wa ilman. Begitu ayat sebelumnya, sebelum ayat 22 ini. Nabi Yusuf diberi ilmu, diberi kekuatan untuk bisa berpikir, akhlaknya bagus, perilakunya bagus, luar biasa. Dan ketika itu Nabi Yusuf usianya sekitar 25 tahun atau 30 tahun. Nah, gitu ya. 25 tahun, ada yang mengatakan 27 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Para mufassir memberikan keterangan yang berbeda-beda ketika Nabi Yusuf sudah dewasa tadi. Sudah ini ya. Sedikit lagi ya. Dan apa akhirnya yang terjadi? Ternyata Siti Zulaikha ketika dia setiap hari memandang Nabi Yusuf, setiap hari memandang Nabi Yusuf, ternyata dari mata turun ke hati. Nggih betul ya. Dari mata turun ke hati. Akhirnya muncullah perasaan cinta. Ketika muncul perasaan cinta itu karena Siti Zulaikha posisinya dia menjadi istrinya Al-Aziz, sehingga dia tidak mau untuk melakukan suatu hal yang lain. Akhirnya dia warawadatuhu allati huwa fi baitiha. Akhirnya Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf an nafsihi, dari dirinya. Cara menggodanya, kalau menurut ceritanya ini berarti Nabi Yusuf disuruh masuk ke kamarnya Siti Zulaikha dan kelihatannya sudah disetting. Suaminya pergi ke kantor, yang pembantu-pembantu yang lain sudah pergi, nggak ada siapa-siapa, yang di rumah cuma Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf. Akhirnya disitulah Siti Zulaikha berada di kamar dan akhirnya memanggil Yusuf, entah disuruh mengambil apa, membersihkan apa. Akhirnya Nabi Yusuf masuk kamar dan begitu di kamar wa ghallaqatil abwab, dan pintunya dikunci oleh siapa? Siti Zulaikha. Wa qalat, dan akhirnya Siti Zulaikha mengatakan, kemarilah wahai Yusuf. Kalau dalam satu kamar ada laki-laki perempuan ngapain dia? Maka itulah yang terjadi. Begitu Siti Zulaikha mengajak untuk perbuatan zina, perbuatan fahsya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika itu apa? Bahasanya begitu Nabi Yusuf dirayu, wahai Yusuf kesinilah, wahai Yusuf kesinilah. Nabi Yusuf ketika itu malah justru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma'adallah. Jadi Nabi Yusuf itu diajak maaf melakukan suatu perbuatan dosa, malah justru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal ketika itu rumahnya sepi, nggak ada siapa-siapa. Kalau orang Surabaya itu begitu melihat seperti itu terus nggak digunakan kesempatan dalam kesempitan itu, kira-kira gimana? Hah? Iya kan, kayak seperti Persebaya melawan Arema. Ada tinggal untuk memasukkan gol saja, ternyata dia nggak bisa memasukkan gol. Gimana pemirsa omongannya? Gitu ya. Jadi ternyata di sini Nabi Yusuf tinggal kesempatan dalam kesempitan, ternyata dia mampu mengucapkan kata-kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga ternyata di sini apa? Nabi Yusuf ketika itu mengatakan, innahu rabbi ahsana matwaya. Wahai tuan putri, bagaimana saya ini selama ini dibesarkan di sini, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih pakaian, dididik dan bertempat di sini gratis. Lalu bagaimana saya nanti mau ngomong kepada tuan? Nah, begitu ya. Kalau aku melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti ini, bukan suami istri, innahu la yuflihud dhalimun. Yang ada di dalam benaknya Nabi Yusuf, kalau melakukan perbuatan zina pasti dosa, melakukan perbuatan zina dosa. Masya Allah. Insya Allah kalau laki-laki di sini, insya Allah bapak gitu ya, seperti Nabi Yusuf insya Allah ya. Masya Allah. Ya gitu ya. Dosa. Mereka udah diparani.
Nah, ini yang terjadi. Begitu dia mengatakan kata-kata dosa tadi, apa yang terjadi? Sebenarnya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si Siti Zulaikha itu sebenarnya juga tertarik. Terus kemudian Nabi Yusuf itu sebenarnya juga ingin, tapi ya opo ya dosa ya. Nah, laula an ra'a burhana rabbi, seandainya tidak ada cahaya datangnya dari Allah, tanda-tanda datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terjadilah perbuatan dosa. Seandainya tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata begitu dirayu, apa yang terjadi? Nabi Yusuf ternyata malah justru lari dia. Kalau jenengan kira-kira lari nopo? Loh, lari mendekat nopo lari menjauh? Ternyata dia lari menjauh dia. Wahai Yusuf, kamu jangan lari. Lari, dia tetap lari. Wah, akhirnya begitu lari mendekati pada pintu, begitu di pintu itu ternyata ada suaminya di hadapan pintunya. Ceklik. Ada Siti Zulaikha, ada Nabi Yusuf, dan ada suaminya. Suami kalau mendapati istri di kamar berdua dengan orang lain gimana? Gimana? Dan ketika itulah tiba-tiba Siti Zulaikha langsung mengandangkan, wahai suamiku, bagaimana pendapat anda ketika ada laki-laki yang dia akan menodai tentang istrimu, gimana? Masya Allah, ada orang begitu. Salah tapi lempar sembunyi tangan. Betul begitu, ada ya? Di Indonesia ada orang begitu. Muncul yang salah malah justru menang, yang benar dipenjara. Ternyata Nabi Yusuf ketika digoda, apa yang terjadi ya? Yang terjadi Nabi Yusuf mengatakan bahwa wahai tuan putri, as-sijnu khairun, bahwa penjara itu adalah lebih bagus daripada melakukan perbuatan zina. Insya Allah kita semuanya bisa begitu ya. Loh, ini bukan hanya masalah hubungan suami istri saja, bukan masalah hubungan seperti itu aja. Uang yang sekian miliar silahkan tanda tangan, tapi haram. Tanda tangan enggak. Mulai muncul nanti di sini kita akan menjadi orang-orang yang summa radadnahu ila asfala safirin, atau kita menjadi orang yang illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Inilah surat At-Tin. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk menjadi orang-orang yang menegakkan nilai kebenaran. Allah memberikan kepada kita semuanya umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, senantiasa iman dan amal soleh yang melingkupi dalam setiap aktivitas kita di mana saja dan kapan. Insya Allah kalau kita di masjid mudah untuk berbuat kebaikan, tapi semoga Allah juga menjaga di mana saja dan kapan saja. Semoga Allah juga jadikan keluarga kita keluarga yang barokah, anak-anak kita anak-anak yang solih dan solihah. Semoga negara kita menjadi negara yang baik, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menguasai Indonesia, orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.